Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Baik Bapak. Ya, jadi Bapak sampaikan kita di sini belajar sama-sama ya. Iya Bapak. Berhubung ibu kelas 4 lagi ada halangan atau tidak bisa hadir, jadi Bapak yang masuk di kelas ini. Jadi untuk kelas ini ialah untuk kelas 5. Jadi untuk kelas 5 nya apa ya? Namun untuk kelas 4. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, untuk ketua kelas silakan. Baik, Bapak presentasi kehadiran dulu ya. Untuk kelas 4 ada yang hadir? Ya. Kelas 5? Ya, perhatikan semua ya. Semua. Oke, sebelumnya Bapak memulai dari kelas 4 mau membacakan materinya. Untuk materi kelas 4 silakan buka bukunya, baca halaman 20. Sudah. Dan sekarang Bapak diskusikan untuk membaca bukunya terlebih dahulu. Bapak ke materi kelas 5 dulu ya. Jangan ribut ya. Oke, untuk kelas 5 materi pelajaran kita hari ini ialah mengenai organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Jadi sebelumnya untuk kelas 5 Bapak mau bertanya mengenai organ-organ pencernaan. Bapak mau bertanya untuk anak-anak yang tahu salah satu dari organ pencernaan. Ada? Belum ada? Berarti organ pencernaan itu adanya salah satu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Jadi itulah organ pencernaan. Dalam organ pencernaan ini, tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi makanan ini masuk dari mulut, terus ke kerongkongan, terus ke lambung, terus ke usus halus, terus ke usus besar, lalu ke anus. Ya. Jadi itulah organ-organ sistem pencernaan itu pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Sistem pencemaran juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh
manusia jika tidak dikeluarkan. Jadi kalau tidak dikeluarkan bisa menjadi racun. Proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Jadi kalau makan pertama ke mulut. Kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Berarti yang kedua menggunakan gigi. Yang tidak punya gigi berarti ompong. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Ya, setelah dikunyah dengan gigi, dia masuk ke kerongkongan. Empat, proses pemecahan makanan derajat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Enam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Ya, itulah sistem pencernaan organ pencernaan manusia. Oke. Jadi setelah kita mempelajari organ-organ pencernaan, Bapak minta untuk anak-anak mengamati bukunya yang di halaman 14 dan nanti Bapak minta untuk maju ke depan untuk membuat catatan kecil untuk maju nanti ke depan menjelaskan organ-organ pencernaan. Oke? Jangan ribut, Bapak ke kelas 4 dulu ya. Nanti Bapak ada salah satu siapa yang bisa maju ke depan untuk menjelaskan organ-organ pencernaan. Ya, jangan ribut ya. Oke, untuk kelas 4 tadi kita udah membaca buku, ya kan? Jadi di sini membaca bukunya materi kita mengenai pertanyaan yang baik. Dalam pertanyaan yang baik ini ada 4 kriteria pertanyaan yang baik. Salah satunya yang bermulai di sesuai topik. Jadi pertanyaan yang baik, kriteria pertanyaan yang baik itu sesuai topik. 1. Jawabannya bukan iya dan tidak. 3. Menggali lebih banyak informasi. 4. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kelima, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. 6. Bahasa yang benar. 7. Antar pertanyaan dan kesinambungan. Jadi inilah kriteria pertanyaan yang baik. Jadi itulah kriteria pertanyaan baik. Jadi Bapak minta untuk kelas 4 membuat beberapa kelompok untuk berdiskusi dan membuat pertanyaan yang baik sesuai pada halaman pada bukunya di halaman 25. Jadi itu Bapak minta untuk kelas 4 membuat beberapa kelompok. Yang meja 1, yang meja 2 kelompok 1, meja 1, meja 2 kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Oke, jadi masing-masing untuk anak-anak
membalikkan bangkunya ke belakang. Ya, silakan. Jadi Bapak tinggal dulu, Bapak ke kelas 5 dulu ya, jangan ribut. Oke? Ya, untuk kelas 5 tadi Bapak sudah mengamati bukunya. Di halaman berapa tadi? Halaman 14. Jadi untuk itu Bapak minta untuk kelas 5 yang bisa maju ke depan untuk menjelaskan yang sudah diawali tadi. Yang kelas 5 Bapak silakan, siapa yang bisa? Ya, maju ke depan. Ya, tepuk tangan. Ya, masih ada lagi yang mau maju? Masih ada? Ya, kalau nggak ada, mungkin dia itulah sistem pencernaan tubuh manusia. Jadi untuk itu, untuk materi kita hari ini, sistem pencernaan manusia, Bapak mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi mengenai materi kita, sistem pencernaan manusia? Ya, berarti semua sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, jadi inilah sistem pencernaan manusia. Bapak mulai kembali dari sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, ke anus. Jadi itulah proses pencernaan makanan pada manusia. Jadi untuk itu, yang tidak ada lagi yang mau bertanya, jadi mungkin materi kita hari ini sampai di sini Bapak tutup sekarang, tapi jangan ribut ya. Bapak mau ke kelas 4 dulu, materinya pegang materinya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 4 bagaimana tadi diskusinya? Ya, sudah diskusikan ya mengenai pertanyaan yang baik. Jadi setelah didiskusikan, Bapak minta satu kelompok untuk maju untuk membacakan hasil diskusinya. Untuk itu, siapa yang kelompok yang bisa maju ke depan? Ya, silakan. Ya, silakan untuk kelompok 2, silakan.
Baca silakan. 1. Apa yang dilakukan adik terhadap sarangannya? 2. Apa yang dilakukan adik terhadap sarangannya? 3. Manakah yang menurut membawa bersikap bijak terhadap tanaman? 4. Ketika adik-adik tidak menyerang tanamannya, siapa saja yang diperhatikan? 5. Ketika adik-adik tidak menyerang tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan tugasnya? Ya, ya. Silakan dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok kedua yang telah menyampaikan hasil diskusinya di depan. Jadi untuk itulah pertanyaan yang baik yang disampaikan kelompok kedua. Jadi Bapak kembali ke kriteria menulisan pertanyaan yang baik. Ialah ada berapa tadi? Ada 7 kriteria pertanyaan yang baik. Yang pertama, sesuai topik. Sesuai topik apa? Sesuai topik untuk membuat pertanyaannya. Kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Keempat, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kelima, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Keenam, bahasa yang benar. Ketujuh, antar pertanyaan berkesinambungan. Jadi materi kita ini itulah kriteria penulisan pertanyaan yang baik. Jadi di sesudah kelompok yang maju, dari Bapak minta yang kelompok yang lain tugasnya menjawab pertanyaan kelompok 2 tadi. Besok Bapak kumpulkan ulang. Oke? Ya, mungkin sampai